Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus Kristus yang kasihnya kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita mau mengucap syukur karena kita percaya kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari bersama-sama gereja Tuhan, gereja Tiberias, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang memuji Tuhan Yesus Kristus. Apakah pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dengan iman percaya, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Ini yang mau kami selalu percaya, kuasa-Mu Tuhan tidak berubah. Pernah dilihat mata, mari sama-sama, yang tak pernah didengar telinga. Ini yang kami percaya, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bisa lebih sungguh lagi bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam Tuhan, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu gereja Tiberias. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Selama-lamanya Dia sanggup. Amin. Selamanya, kuasanya. Mari katakan, dulu, sekarang dan dulu, sekarang, dulu, sekarang dan, boleh sekali lagi Tiberias, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Buat kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Bisa tepuk tangan di atas kepala kita gereja Tuhan. Amin. Boleh kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama silakan kembali duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Amin. Kita punya Allah yang sanggup, Allah yang memelihara setiap kehidupan Bapak Ibu. Dia ada di dalam Bapak Ibu. Mari sama-sama siang hari ini bawa syukur Bapak Ibu, bawa doa Bapak Ibu sama Tuhan Yesus.
Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan bertahta di atas setiap pujian umatnya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengangkat setiap kami Tuhan, dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Dan kami bersyukur kami boleh menjadi anak-Mu, itu anugerah yang paling terindah yang boleh kami terima Tuhan. Layakkan setiap kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus, untuk kami boleh menyembah, memuji dalam roh dan kebenaran. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini dalam setiap hati kehidupan kami. Kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi di akhir zaman. Pakai gembala kami terkasih, Bu Pendeta Darmiati Pariaji, menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami pemenang jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap tipu daya muslihat iblis. Tidak berkuasa atas setiap kami. Biar hadirat-Mu Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap kami, melepaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus. Darah-Mu yang kudus menyucikan, mengampuni, melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi satu nama yang ajaib, nama yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang bersyukur, yang disayang sama Tuhan, gereja Tiberias sama-sama dengan iman, kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Mari datang sama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Angkat tangan Bapak Ibu dengan iman. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur. Dia Yesus telah mati bagi. Dia Tuhan selamatkan jiwa kami. Selamatkan jiwa. Katakan bagi Dia pujian kami. Pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ini syukur setiap kami. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembah kami. Bagi Dia hanya Tuhan Yesus segalanya, segalanya bagi. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu gereja Tiberias. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
kami Tuhan Yesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu gereja Tuhan. Bagi Tuhan Yesus katakan, bagi Dia segala pujian, syukur, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Angkat tangan Bapak Ibu, sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dia menjamah, Dia memulihkan. Haleluya. Oh, selamalah. Mari bangkit berdiri gereja Tiberias dengan hati yang bersyukur bagi Dia. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, syukur, kemuliaan biar hanya bagi hormat kemuliaan. Selama-lamanya. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita.
bersyukur lebih lagi buat kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur buat anugerah Tuhan Yesus. Oh, Dia hadir di tempat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia hadir buat Bapak Ibu dan saya. Dia hadir dimanapun Bapak Ibu menyembah. Dia hadir. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sebab Engkau Bapa kami yang setia, yang telah membuktikan kasih-Nya bagi kami. Syukur bagimu. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sekali lagi sama-sama siang hari ini. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi Tiberias. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia. Buat Bapa kita yang setia beri kemuliaan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi gereja Tiberias dengan iman. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapakku yang setia. Dengan iman Bapak Ibu katakan, Kau Bapakku yang setia. Beri tepuk tangan, beri pujian di atas kepala Bapak Ibu buat Tuhan Yesus yang setia. Haleluya. Kami beri syukur, kami beri pujian buat Bapa kami yang setia. Ini pernyataan setiap kami. Kami mau terus bersyukur. Kami mau selalu mengucap syukur. Sebab firman Tuhan yang katakan dalam ucapan syukur kami lihat mujizat, kami lihat pertolongan Tuhan, kami lihat kemenangan. Tuhan sediakan bagi yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala ucapan syukur kami, segala kemuliaan, biar hanya bagi satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mau bersyukur, kita yang mau bersukacita lebih lagi buat kasih setia Tuhan. Gereja Tiberias yang disayang sama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, seberapa banyak yang diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Terima salam kami ada Shalom Tiberias. Mari jumpai kanan kiri memberi salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Kita tinggikan, kita muliakan nama Tuhan oleh pujian pada siang hari ini. Mari tepukkan di atas kepalamu. Satu suara, Tiberias. Tak pandang dari gereja mana, amin. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti, tunjuk kanan kirimu dengan senyumanmu. Engkaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita gereja Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kami bersyukur, kami berkumpul di tempat ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti, kembali tunjuk kanan kiri berpenuh dengan sukacita. Engkaulah saudara dan saudariku. Hey, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Siapa yang hadir di tempat ini, yang di rumah bersuka cita, melambaikan tangan kita buat Tuhan. Kita tinggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Hey. Yesus hebat. Mari biar musik choir memuji Tuhan. Come on choir. Dalam Yesus, oh haleluya. Mari sama-sama dengan bangga. Ku cinta keluarga Allah. 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 Mari tepukkan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita anak-anak yang diurapi Tuhan. Kita tinggikan, kita muliakan nama Yesus. Main pujian kita dengan sukacita buat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang
Yesus. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dipersilakan kembali duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur pada pagi siang hari ini kita sama-sama boleh memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebentar sebelum kita lebih lagi diberkati, kesempatan pagi siang hari ini sama-sama kita akan menyaksikan terlebih dahulu, yaitu video highlight khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan di sini menasihati kita untuk tidak takut. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia sudah menebus kita, yang berarti kita ini telah menjadi milik kepunyaannya. Dibeli lunas dengan darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita. Dan jika Tuhan ada untuk kita atau beserta dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam segala hal lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan ingat pertanggungjawabkan semuanya kepada Yesus. Sebagai milik Kristus, diri kita ini milik Kristus. Kita harus menjauhi yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Menjadi milik Yesus berarti berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat oleh Allah. Kuasa kebangkitan Kristus melahirbarukan hati kita. Dan kita adalah milik Tuhan, adalah ciptaan baru. Selalu lahir baru, orang manusia baru, dan selalu diperbaharui, yang terus menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kita diberkati melalui video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara yang menyaksikannya secara full dapat melihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan. Sebelum kita diberkati, izinkan kami membacakan pembacaan suara Gembala Sidang kita pada minggu ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Suara Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema sikap orang Kristen dalam menghadapi masa sulit atau sukar. Romo yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak pernah turun, dan punya roh majikan. Kami semua ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, sikap orang Kristen dalam menghadapi masa sulit atau sukar. Ada tiga sikap yang harus dimiliki orang Kristen dalam menghadapi masa sulit atau masa sukar. Yang pertama, kita harus percaya kita ada berjalan makin lama makin kuat. Mazmur 84 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kesulitan dan masalah yang dihadapi saat ini di seluruh dunia bukanlah akhir dari kehidupan. Semua orang akan mengalaminya. Tetapi firman Tuhan menjamin kita orang percaya akan berjalan makin lama makin kuat. Situasi yang tidak menentu akibat dari masa pandemi dan perang mengakibatkan kesulitan ekonomi, sakit penyakit, dan keterbatasan yang kita alami baik secara pribadi, keluarga, usaha, dan pekerjaan. Tapi firman Tuhan katakan kita akan sampai pada tujuan yang benar, yang sebenarnya, yaitu berjalan makin lama, makin kuat. Yang kedua, kita harus erat dengan Tuhan Yesus dan alami sendiri Tuhan Yesus secara pribadi. 1 Yohanes 1 ayat 1, Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami penyikapan tentang siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ketika mereka dalam situasi yang sulit, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Yaitu pada saat mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, di tengah-tengah badai. Tuhan Yesus adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Tuhan Yesus ingin menyatakan dirinya di segala situasi, termasuk dalam kondisi krisis yang sedang kita alami. Supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga kita mengalami mujizat, terobosan, dan kemenangan. Yang ketiga, menjadi berkat untuk menguatkan orang lain atau sesama. Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32, Amsal 24 ayat 16. Di masa-masa yang sulit, iblis sedang menampi kita. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita, sehingga iman kita gugur. Tuhan akan menyertai kita, sehingga kita akan kuat dan bangkit kembali untuk menguatkan orang lain di masa-masa yang sulit. Tuhan mau kita menjadi berkat untuk menguatkan orang lain atau sesama. Doa penutup.
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami semua hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, bahkan terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama telah mendengar bacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini, menjadi berkat bagi saudara dan saya. Kita mengucap syukur, kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebentar kita lebih lagi mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau teduhkan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami, buat cinta-Mu tanpa batas, tanpa syarat dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Kami mau bersekutu selalu bersama dengan Engkau Tuhan, melibatkan Engkau selalu di dalam hidup kami. Mungkin akhir-akhir ini zaman semakin buruk, tapi kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap kami, anak-anak-Mu yang tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang tahu setiap kedalaman isi hati kami, Engkau yang selidiki setiap hati kami Tuhan. Biar kami hidup mau seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Sebentar umat Tuhan di tempat ini lebih dalam kami mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya sebentar firman Tuhan yang ditabur akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada menjadi garam dan terang-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berucap syukur. Haleluya. Yang lebih lagi siap diberkati kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan segenap hati kembali dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Mari gereja Tiberias dengan imanmu katakan, telah kulihat. Benar Tuhan, yang tak pernah habis. Kami mau berjuang bersama dengan Engkau Tuhan, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang dapati setiap kami mau setia Tuhan. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan sudah menuntun setiap langkah kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang kudus, yang mulia, yang penuh kasih ada beserta kami saat ini. Kami buka hati kami Tuhan untuk disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap hati anak-anak Tuhan agar di tempat ini mereka menerima benih yang terbaik. Segala roh-roh jahat, segala roh-roh yang berusaha mencuri damai sejahtera kami, segala roh-roh tuduhan, apapun roh intimidasi kami patahkan dalam nama Yesus. Pergi jauh dari tempat ini. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang memimpin ibadah dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati Tuhan. Yuk semua bersama kita katakan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Lebih keras lagi shalom. Apa kabar siang hari ini? Sehat amin Bapak Ibu. Kita buka yuk Alkitab kita Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47 yang keras. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Terus. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Yuk sama-sama 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah." Terus. Lalu. Puji Tuhan. Katakan amin yang percaya. Siang hari ini kita akan kembali belajar tentang salah satu mujizat yang Yesus lakukan, yaitu mencelikan mata orang buta. Katakan yang buta melihat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam cerita ini, ada orang buta yang diletakkan atau ditempatkan di pinggir jalan. Di zaman itu, apabila seseorang memiliki anak atau keluarga yang buta, lahir dari buta, buta dari lahir, jangan terbalik ya, itu pasti diletakkan di pinggir jalan. Kerjanya apa? Mengemis. Setidaknya dia tidak jadi beban bagi keluarga. Gitu. Untung-untung kalau bisa penghasilannya lebih. Jadi saat itu keadaan ekonomi sangat susah saudaraku. Jadi kalau punya keluarga buta, ini bisa jadi beban bagi keluarga yang ekonominya kurang baik. Jadi nanti keluarganya rutin pagi meletakkan dia di pinggir jalan. Dan ketika sore atau menjelang malam baru keluarganya kembali menjemput dia. Nah ini kehidupan orang ini saudaraku. Yang saya percaya bagi kalangan orang banyak, dia dianggap bukan siapa-siapa. Bahkan keluarganya mungkin tidak menganggap dia. Tapi ternyata orang yang tidak dianggap ini, dia penting di mata Tuhan. Katakan amin. Sampai-sampai namanya ditulis di Alkitab, itu berarti penting bagi Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau orang ini aja penting di mata Tuhan, saya percaya dan saya mau encourage Bapak Ibu pun penting di mata Tuhan. Haleluya. Dia tidak dianggap oleh masyarakat. Tidak dia menganggap dia pengemis.
Kerjanya cuma, Pak mohon kasihan, makan aja mohon belas kasihan dari orang. Tapi ternyata spesial di mata Tuhan. Orang buta, saudaraku, saya percaya kita semua setuju, indera yang paling kuat dalam tubuh kita itu mata dengan apa? Telinga ya. Kalau dua-duanya bekerja dengan baik, maka kekuatannya akan seimbang antara mata dengan pendengaran. Tapi kalau salah satu mulai berkurang kekuatannya atau sama sekali tidak berfungsi, maka yang satunya akan sangat menonjol. Orang buta itu pendengarannya tajam, kita kalah saudaraku. Kalau ada sesuatu yang bunyi dari jarak jauh, dia bisa tahu, wih itu bunyi itu. Mungkin bagi kita, hah apa itu? Si A, si B, si C bicara, dia tahu ini si A, ini si B, si C. Dari suara. Kalau kita bisa menikmati indahnya perbedaan warna dengan mata kita, kalau dia bisa menikmati indahnya perbedaan nada, saudaraku. Nada suara, nada bunyi, apapun, ini kekuatan dia di sini. Matanya memang buta, tapi telinganya sangat luar biasa. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-47, coba lihat. Ketika didengarnya, katakan ketika didengar. Haleluya. Apa yang dia dengar? Bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Jadi orang buta ini belum pernah hadir di sebuah ibadah seperti Bapak Ibu dan saya datang siang hari ini. Dia belum pernah mendengar khotbah, saudaraku. Dia hanya sepintas selalu mendengar kabar tentang Yesus. Karena kekuatan dia di telinga, maka ketika di situ ada pembicaraan tentang Yesus, ada orang yang bernama Yesus dari Nazaret, pelayanannya luar biasa. Orang datang sakit sembuh. Amin. Orang terikat setan dilepaskan. Bahkan pengajaran firman-Nya sungguh menggetarkan. Dia mengajar dan kami mengerti dan kami sangat diberkati. Khotbah-khotbahnya sangat membangun, menempelak setiap kami yang berdosa supaya kami bertobat. Katakan amin, saudaraku. Sehingga pembicaraan tentang Yesus ini ramai, Bapak Ibu. Karena apa? Yesus saat itu seperti superstar. Pada ayat yang pertama coba lihat, ayat 46. Ayat 46 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, katakan murid-muridnya. Jadi yang menemani Yesus siapa? Murid ya. Selain murid ternyata, dan orang banyak berbondong-bondong. Katakan orang banyak. Bapak Ibu bisa bayangkan setiap hari Yesus keluar dari rumah, itu pasti orang banyak mengikuti dia. Angkanya memang tidak selalu disebut, tapi dalam satu kesempatan pernah dicatat ada 5.000 laki-laki. Banyak gak 5.000 laki-laki? Banyak ya? Kalau satu laki-laki bawa satu istri, satu anak, kira-kira berapa belas ribu orang ini? Berapa? 15.000. Kalau ternyata anaknya bukan 2 tapi 3 atau 4. Itu banyak, saudaraku. Itu banyak. Buat kita orang sehat ketemu Yesus dengan kondisi Yesus dikelilingi ribuan orang itu sulit. Benar gak? Sulit. Apalagi dia buta. Laki-laki zaman itu ya, mereka punya gen laki-laki di sana bewokan. Rambut mungkin digondrongin zaman itu. Jadi ketika dia raba-raba, dia pegang ribuan orang, dia bingung, yang Yesus yang mana ini? Semua sama, muka bewokan, rambut panjang, mungkin bau badannya juga sama. Seperti kalau kita ke Israel beli parfum yang bau herbal ya, bau-bau istilahnya minyak-minyak dari sana. Mungkin begitu bau mereka. Dia bingung. Wah, itu orang mungkin seradak seruduk, dorong kiri kanan. Murid Yesus yang 12 ini berusaha menjaga Yesus supaya tidak ditarik orang. Saya jadi ingat dulu ketika jadi timnya Pak Pariaji, gembala sidang kita almarhum. Kan kemana Bapak pelayanan orang berbondong-bondong, benar gak saudaraku? Ya, jemaat itu kadang ekstrim loh.
Pak doain, main tarik tangan Bapak, tarik taruh di kepala mereka masing-masing. Kan Bapak kasihan ya, kadang suka mau jatuh. Ya tugas kita jagain saudaraku. Kadang ditarik jasnya, kadang stolanya ditarik. Sehingga kami tim jaga. Karena saking fokusnya jaga, sehingga tangan jemaat set, tiba-tiba codet muka saya saudaraku. Ya kan? Tiba-tiba set codet di sini. Orang pikir besok, wah ini pasti berantem di rumah. Bukan, digaruk jemaat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya, kalau luka bekas kuku susah hilang, bener gak? Iya kan? Gitu. Sehingga setiap kali saya ngaca langsung, lihatlah tanda merah di pipi, bekas kuku jemaat. Sering engkau lakukan. Itu Bapak bener, saat itu muka saya sering. Nah, kebayang gak Tuhan Yesus? Tuh. Amin. Jadi 3,5 tahun saat itu di Yerusalem dan sekitarnya, istilahnya Jabodetabek dan sekitarnya, terjadi fenomena yang baru. Apa? Kerumunan orang besar. Jadi di tengah ribuan orang ini berteriak. Gitu. Dan dia mendengar kabar tentang Yesus. Dan karena dia buta, yang dia andalkan apa? Suaranya. Lihat saudaraku. Pada ayat 47. Ketika didengarnya bahwa orang itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Katakan berseru. Kira-kira coba bayangkan. Saya kalau baca Alkitab pasti saya bayangin. Jadi kayak film di pikiran saya. Ini dia orang buta pinggir jalan, ada ribuan orang, Yesus di tengah. Kira-kira berserunya gimana nih? Yesus, atau teriak dengan sekuat tenaga saudaraku? Halo? Teriak ya? Mungkin kalau digambarkan bisa meledak tuh suaranya tuh. Mengapa dia harus berkata demikian? Karena dia tahu saat itu tidak ada yang mau menolong dia. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Tidak ada orang yang bisa membiayai dia. Tidak ada yang bisa memberikan mujizat kecuali Yesus. Katakan amin. Orang kalau tahu Yesus satu-satunya pengharapan dia, saya percaya Yesus, dia akan militan kepada Tuhan. Tapi kalau dia merasa masih ada alternatif di luar Yesus, dia akan lembek imannya. Dia doa, Tuhan tolong, tolong, tolong. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak ada jawaban. Ayo udah pindah. Udah di situ ada orang pinter, jago loh. Kan kamu doa, yang penting kamu udah doa, tapi Tuhan belum jawab kan? Ya udah, artinya Tuhan percayakan tempat yang lain. Udah ke situ tuh ada orang pinter. Tapi kalau bagi dia Yesus satu-satunya, dia tidak akan tergoyahkan. Amin. Dia tidak akan luntur imannya. Saya doa di tempat ini bagi Bapak Ibu, jawaban doamu atas masalah pergumulanmu itu hanya Tuhan kita Yesus. Amin. Tidak mengharapkan yang lain. Sehingga lihat saudaraku, kita kembali ke firman. Ketika didengar si Bartimeus bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Doa yang singkat, yang padat ini yang ternyata menyentuh hati Tuhan. Arti kasihanilah aku, atau bahasa Inggrisnya, have mercy on me Lord. Berbelas kasihanlah atas aku. Ini rangkuman dari doa yang berkata, Tuhan, aku tahu aku orang berdosa, aku banyak kesalahan, banyak pelanggaran, baik dari hidupku maupun nenek moyangku, dan aku butuh Engkau. Aku buta, aku terbatas, aku perlu mujizat, aku perlu pertolongan, dan aku percaya yang bisa menjawab doaku hanya Tuhan. Dan doa yang panjang kali lebar kali tinggi itu dia singkat, Tuhan, berbelas kasihanlah atas aku. Amin. Kalau Bapak Ibu dalam masalah, dalam pergumulan, kau masuk ke dalam kamarmu, kunci dan naikkan doa ini. Tuhan, aku tahu aku salah, kesalahanku besar, tapi aku bertobat saat ini. Mohon belas kasihanmu Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Betul. Ada kalanya kesalahan kita di masa lalu yang belum kita selesaikan, Tuhan geram sama kita sampai detik ini. Hati-hati saudaraku.
Kalau ada kesalahanmu yang belum engkau selesaikan di hadapan Tuhan, kesalahanmu di masa lalu, dan kesalahan itu mempengaruhi hidupmu di masa sekarang ini, dan Tuhan sudah geram dengan kita, hati-hati. Buru-buru ambil langkah iman, datang bertobat, mohon belas kasihan Tuhan. Amin. Dan lihat nanti Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan perbarui hidupmu, katakan amin. Tuhan akan mengangkat engkau kembali. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia berdoa demikian, Tuhan kasihanilah aku. Dia menjerit di pinggir jalan itu, dia tahu hanya Yesus yang bisa mengasihi dia. Dan dalam satu perkataan kasihanilah aku artinya apa? Tuhan, aku percaya bukan hanya dosaku yang bisa kau ampuni, tapi penyakitku bisa kau sembuhkan. Amin. Dia di sini tidak berkata Tuhan sembuhkan aku, no. Tuhan apakah? Kasihani. Dia tahu dia nggak ada seujung kukunya Tuhan. Dia tahu dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama aja dia dianggap sampah. Betul? Apalagi di hadapan Tuhan. Karena itu doanya, ini doa yang sungguh rendah hati saudaraku. Doa orang yang hancur hati begitu. Tuhan, ketika Bapak Ibu berdoa kata-kata sudah tidak keluar, naikkan doa ini. Tuhan, kasihani aku. Lihat apa yang terjadi. Pada ayat 48 dikatakan, sama-sama baca yuk 48. 2, 1. Banyak orang apa? Sampai situ dulu. Banyak orang menegurnya supaya, ribuan orang pasti bilang, hush, bener gak? Jangan ganggu. Kami lagi fokus sama Tuhan. Yang sehat-sehat ini mungkin lagi banyak permintaan sama Tuhan. Kalau kita di tengah posisi orang ini, jadi orang banyak, dan kita punya belas kasihan kepada orang yang menderita, saya percaya ketika ada orang yang tidak mampu seperti itu, kita akan menolong dia. Dia jadi prioritas untuk berjumpa terlebih dahulu dengan Tuhan Yesus. Amin. Betul. Kita akan, come on, ayo Pak, ayo Bu, saya bantu. Mana Yesus? Kita akan gunakan badan kita supaya buka jalan. Kita akan minta bantuan orang lain. Ayo prioritaskan dia, bantu dia berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu masih ingat kisah ada seorang lumpuh yang ketika mau masuk di bawah teman-temannya, tempat itu penuh sesak, tahu ya? Gak bisa masuk. Mungkin orang lumpuh ini berkata, ya udahlah, bawa saya aja pulang, gak mungkin kita bisa masuk, tempat penuh. Tapi teman-temannya berkata demikian, kita tidak akan pulang bro sebelum kamu sembuh. Jangan khawatir, kami akan mengangkat engkau. Amin. Ini 4 teman yang luar biasa. Dan akhirnya temannya berhasil membawa dia naik ke atas atap rumah, dan atap rumah dibongkar dengan resiko yang besar, bisa ditangkap polisi saudaraku, membongkar rumah orang. Dan kemudian diturunkan pelan-pelan, dan ketika melihat peristiwa itu, Yesus terkagum-kagum. Bukan kagum karena orang yang lumpuh, tapi kagum kepada 4 sahabatnya. Amin. Luar biasa. Yesus tidak marah kepada mereka, justru Yesus berkata, ini luar biasa. Saya doa Bapak Ibu akan dipakai Tuhan. Engkau akan membawa orang sakit, orang lumpuh, orang buta datang berjumpa dengan Yesus dan memperoleh mujizat. Kalau dia ditolong, engkau pasti diberkati luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ketika orang itu lumpuh disembuhkan, saya percaya 4 sahabatnya pun diberkati Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan jadi hamba-hamba Tuhan. Mungkin tidak dicatat di Alkitab, tapi saya percaya mereka dipakai Tuhan karena iman mereka dahsyat. Kalau 4 sahabatnya tidak percaya Yesus, saya percaya mereka tidak akan susah-susah turunkan dari atap rumah. Betul? Ya. Tapi lihat, tolong buka lagi ayat tadi. Banyak orang menegurnya supaya diam. Beda dengan 4 orang tadi yang saya ceritakan, justru orang banyak berkata, diam. Ini gambaran orang Kristen yang selfish, egois, tidak peduli kepada orang kecil, tidak peduli kepada orang lain. Tetapi namun apa?
Bantu saya yuk baca yang keras ya. Namun apa? Semakin keras ia berseru, dia nggak peduli lu. Saya dapat remanya begini. Saat itu iblis memakai orang-orang banyak untuk membuat dia lemah imannya. Shhh. Dengan kata-kata yang kasar, diam. Jangan ganggu guru. Diam. Tetapi ternyata imannya dahsyat Bapak Ibu. Ini belum pernah baca Alkitab nih. Belum pernah dengar khotbah Yesus secara langsung. Hanya dengar dari kejauhan tapi imannya luar biasa. Amin. Bapak Ibu di tempat ini siang malam kita dengar firman Tuhan. Saya doa iman kita pun dahsyat. Amin. Haleluya. Justru dia dikatakan dia semakin keras berseru. Dia melawan setiap intimidasi. Dia melawan setiap orang-orang yang jahat itu. Artinya dia melawan segala kuasa kegelapan yang berusaha melemahkan imannya. Ketika Bapak Ibu mau dapat mujizat, setan senang nggak? Tolong jawab saya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau diberkati, setan senang nggak? Ketika Tuhan mau menyembuhkan engkau, setan senang nggak? Enggak. Apa yang dia lakukan? Dia akan bisikkan keraguan. Dia akan menyerang pikiranmu. Nggak mungkin sembuh. Ingat dokter katakan, nggak mungkin sembuh. Amin. Nggak mungkin diberkati, keadaanmu sudah parah. Nggak mungkin pulih pernikahanmu, lihat suamimu sudah jauh. Nggak mungkin pulang anak-anakmu, sudah kepahitan di luar sana. Benar nggak? Setan akan berkata demikian. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika setan meneriaki hal yang negatif, hal yang dahsyat ke telingamu, ke hatimu, semakin keraslah imanmu kepada Yesus. Dan imanmu tidak akan pernah sia-sia. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kemudian apa yang terjadi saudaraku? 49 ini luar biasa. Lalu apa? Sama-sama katakan Yesus berhenti. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Wah, ini dia. Yesus yang mungkin mengajar sambil berjalan, doain orang sambil berjalan. Yesus sedang menuju sebuah tempat untuk bikin KKR. Tiba-tiba Yesus berhenti dan saya percaya ribuan orang di keliling Yesus pun ikut Tiba-tiba sunyi senyap saudaraku. Jarum jatuh pun mungkin kedengaran. Dan Yesus katakan, panggil dia. Wow. Inilah momen di mana Tuhan mau menunjukkan belas kasihannya dan keperkasaannya atas sakit penyakit. Amin. Ribuan orang itu melihat apa yang Yesus akan lakukan buat pengemis ini. Mereka di situ Tuhan tegur. Orang-orang tadi yang berkata kepada si pengemis ini, diam, ditegur Tuhan. Ternyata pengemis yang mereka bilang diam, ini yang membuat Yesus berhenti. Artinya Yesus sedang menemplak mereka. Hei kalian yang tidak anggap dia berharga di mataku. Amin saudaraku. Jangan pandang hina dia anakku. Dia biji mataku, aku mengasihi dia. Haleluya. Saya kalau membayangkan peristiwa ini terharu punya Yesus yang begitu baik. Mungkin Bapak Ibu saat ini engkau berada dalam titik terendah dalam hidupmu. Kalau kita berada dalam titik terendah, masing satu-satu orang ninggalin kita, benar nggak? Ada yang pernah ngalamin? Ada? Ya. Kalau engkau sedang mengalami hal seperti itu saudaraku, ingat ada satu pribadi yang tidak akan meninggalkan engkau. Yesus namanya. Ketika engkau tetap setia di dalam titik terendahmu, lambat atau cepat, tapi pasti Yesus akan mengangkat engkau. Amin. Apa yang harus kau lakukan? Tetap setia, tetap percaya, dan sabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Percaya, itu dia. Kenapa banyak kita gelisah? Karena setan menyerang pikiranmu. Tolak pikiran jahat itu dalam nama Yesus. Amin. Setan senang kita gelisah. Orang kalau gelisah nggak mungkin bisa berdoa. Orang kalau gelisah nggak mungkin bisa tengking setan, nggak mungkin bisa usir kuasa kegelapan, nggak mungkin. Tuhan mau kita tenang, karena ketika kita tenang iman kita luar biasa.
Jadi lihat saudaraku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya apa? Apa yang mereka katakan? Kuatkanlah hatimu, berdiri. Ia memanggil engkau. Di sini saya mencium ada aroma-aroma yang gak enak dari kata-kata ini. Dari kata-kata ini kayaknya sepertinya mereka sedang berusaha mengintimidasi pengemis ini. Kuatkan hatimu. Kalau saya terjemahkan gini ya, Yesus itu orang sibuk. Teriakan kamu tadi sudah membuat dia berhenti. Dia panggil engkau, kemungkinan nanti kamu dimarahin. Jadi kuatkan hatimu ya. Kalau dia ngomel, kalau dia marah, kalau dia caci maki kamu diam aja. Itu dia. Mereka nggak tahu Yesus itu Bapa yang penuh kasih. Amin saudaraku. Amin. Orang buta ini beda. Matanya memang buta, tapi rohnya celik bisa melihat Yesus. Sementara orang banyak mata jasmaninya celik, tapi mata rohaninya buta. Katakan amin. Amin. Mata rohani kita jangan sampai celik saudaraku. Jangan sampai buta. Kalau saat ini mata rohanimu buta, tidak bisa melihat kuasa Tuhan, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, minta Tuhan lawat engkau siang hari ini. Dan ketika Yesus panggil dia, luar biasa. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Alkitab berkata orang buta ini tidak nunggu-nunggu, tidak ragu, tapi segera berdiri. Katakan segera berdiri. Dan setelah berdiri dikatakan apa? Pergi mendapatkan Yesus. Saya nggak tahu cara dia berjumpa Yesus gimana. Apakah ada orang yang mengantarkan dia, atau dia pergi sendirian? Yesus panggil, sini anakku, maju terus, maju, aku di depanmu, ayo maju. Atau ada orang yang mengantarkan dia, saya nggak tahu, Alkitab tidak mencatat itu. Tapi yang pasti dia berjumpa Yesus, amin. Amin. Dan ketika dia berjumpa Yesus, ada mujizat. Kalau Bapak Ibu berjumpa Yesus siang hari ini, engkau pasti mendapat mujizat, pasti mendapatkan pertolongan. Jangan pernah ke gereja pulang dengan sia-sia, katakan amin. Amin. Jangan ke gereja hanya karena ikut-ikutan, karena nemenin istri, nemenin suami, nemenin orang tua. Saya doa setiap kali engkau ke gereja pulang, engkau mendapat mujizat, mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena dia rindu memberkati engkau. Jangan pikir Tuhan itu pelit. Jangan pikir Tuhan itu suka menunda-nunda. No, dia suka memberkati kita siang dan malam. Amin. Bahkan Alkitab berkata, saat kita tidur pun kita tidur aja diberkati, apalagi di ibadah seperti ini. Karena dia Bapa yang baik, saudara. Dan lihat percakapannya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Yesus bertanya, kamu mau apa? Pertanyaan saya begini sama Bapak Ibu. Kira-kira Yesus tahu nggak keinginan orang buta ini apa? Halo, tahu nggak? Kalau udah tahu kok ditanya. Kenapa nggak langsung ditumpangin tangan? Sembuh, celik matamu. Cara main Tuhan nggak gitu. Tuhan tahu keinginan Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau keinginanmu keluar dari mulut kita. Amin. Sampaikan, omong. Kenapa? Dia mau kita punya hubungan, interaksi dengan dia. Karena dia menyatakan dia Bapa, kita anak. Lah, coba ada nggak di rumah Bapak sama anak nggak ngomongan? Hah? Ada nggak? Bapaknya tahu nggak anaknya perlu uang sekolah? Bapaknya tahu nggak anaknya perlu buku, perlu seragam? Tahu ya? Udah disiapin, tapi kan bapaknya kan pasti butuh anaknya interaksi, bangun hubungan. Semuanya pasti disiapkan, tapi hubungan itu penting. Komunikasi itu penting. Nah, Tuhan Yesus bertanya demikian karena Yesus memulai memberikan jalan untuk orang ini bisa merasakan percakapan dengan Allah yang dahsyat. Sehingga bukan hanya dengar dari orang, Yesus menyembuhkan
Tapi siang itu dia mengalami sendiri bahwa Yesus penyembuh, saudaraku. Ketika ditanya tanpa ragu dia menjawab demikian. Jawab orang buta itu, Rabuni atau guru, ya, supaya aku dapat melihat. To the point dia bilang, aku mau lihat Tuhan. Dan puji Tuhan jawaban Yesus sangat luar biasa, ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Katakan, imanku menyelamatkanku. Kurang mantap. Katakan, imanku menyelamatkanku. Haleluya. Jadi apa yang menggentarkan di sini, yang menggerakkan Yesus melakukan mujizat, yang membuat Yesus berhenti dari perjalanannya apa? Iman. Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Lalu iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tuh, iman timbul dari pendengaran. Dia buta tapi telinganya tajam. Dia dengar Yesus, dia dengar kesaksian tentang mujizat, pengajaran Yesus yang sungguh luar biasa. Dia dengar, masuk, dan imannya luar biasa. Sehingga ketika orang berkata diam, dia katakan, no, saya nggak akan diam, saya akan terus berteriak, Yesus kasihanilah aku. Dan Tuhan katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga, katakan saat itu juga. Katakan, hari ini aku pasti diberkati Tuhan. Katakan, hari ini aku pasti sembuh. Katakan, hari ini mujizat terjadi buatku. Amin. Dikatakan, pada saat itu juga apa? Melihatlah dia. Orang kalau buta dari lahir itu matanya mengecil dan masuk ke dalam, saudara. Karena apa? Ototnya tidak pernah dilatih. Matanya ada tapi tidak pernah berfungsi. Mungkin yang dia lihat hanya satu warna. Apa itu? Hitam. Dia tidak melihat warna lain. Yang dilihat cuma hitam semua. Siapa yang percaya di sini? Yang tidak ada bisa ada dalam Yesus. Amin. Pernah nggak saya saksikan di sini? Ada kesaksian seorang ibu minta anak dan datang ke pendeta. Pak, doakan saya mau punya anak. Ketika didoakan dia pulang ke rumah. Puji Tuhan, tahun depan dia kembali bawa anaknya. Pak pendeta, puji Tuhan, saya menikah sekian lama nggak punya anak. Datang ke Pak pendeta didoakan, akhirnya puji Tuhan bisa punya anak nih Pak. Tapi yang dia bawa bukan hanya bayinya, tapi dokternya. Karena dokternya mau percaya Yesus. Kenapa mau percaya Yesus? Dokternya bilang gini, Pak pendeta, hari ini saya mau ambil keputusan, mau ikut Yesus. Mengapa? Pak pendeta tahu nggak? Jawabannya karena saya yang mengoperasi ibu ini, mengangkat rahimnya. Jadi sebelum berjumpa dengan Pak pendeta, minta doa, minta anak, dia nggak punya rahim Pak pendeta. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bisa nggak mengandung kalau nggak punya rahim? Tolong jawab saya, bisa nggak? Nggak mungkin. Jadi ibu ini imannya luar biasa. Dia datang ke Pak pendeta, bukan Pak pendeta tolong doakan, saya mau punya rahim. Tidak. Dia minta doanya Pak pendeta saya mau punya anak. Imannya di atas masalah dia. Karena dia percaya kalau Tuhan bisa berikan dia anak, dia percaya Tuhan bisa berikan satu set rahim yang baru. Amin saudaraku. Itu dahsyatnya Tuhan. Dan dokter ini berkata, saya kaget Pak pendeta ketika saya periksa dengan alat saya, di dalam bukan hanya ada satu benih yang ada detak jantungnya, tapi ada satu set rahim yang baru. Kalau yang tidak ada bisa ada, maka yang rusak bisa Tuhan pulihkan. Kalau saat ini jantungmu vonis dokter rusak, kalau vonis dokter bilang ginjalmu bermasalah, lambungmu luka, keadaan ada pengentalan di darahmu, saya mau katakan setiap organmu yang rusak Tuhan bisa sembuhkan, pulihkan di tempat ini. Amin. Dalam nama Yesus. Dahsyat Tuhan kita. Mata yang rusak tidak pernah berfungsi dengan baik seumur hidup, tiba-tiba detik itu semuanya beroperasi dengan baik. Mulai dia bisa melihat indahnya dunia. Dia bisa melihat Yesus face by face, saudaraku. Dan kemudian yang terakhir, pada saat itu juga melihatlah ia
Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia setia mengikuti Tuhan. Saya doa, nanti setelah Tuhan jawab doamu, tetap setia ikut Yesus. Di luar banyak orang Kristen yang memohon berkat, tapi setelah diberkati usaha proyeknya, tinggalin Tuhan. Banyak orang datang ke gereja minta kesembuhan, setelah disembuhkan, tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan. Amin. Saya doa, kalau engkau dijawab Tuhan, tetap setia ikuti Tuhan. Amin. Bahkan semakin setia melayani Tuhan sampai Yesus datang menjemput setiap kita. Katakan amin yang percaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bangga kami jadi anak-Mu. Di tempat ini Tuhan kami bisa merasakan hadirat Allah yang kudus. Kami bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bagi manusia, siapakah pengemis ini? Pengemis yang buta ini tidak berharga di mata manusia, tetapi ternyata di mata Tuhan dia jiwa yang sungguh berharga. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang mungkin berada dalam titik terendah dalam kehidupan mereka. Mereka dalam masalah yang besar, tekanan yang besar. Satu persatu orang-orang yang mengenal mereka meninggalkan mereka. Tapi kami doa, kuatkan mereka. Berbicaralah kepada mereka, ingatkan mereka bahwa Engkau setia mendampingi kehidupan mereka. Kau selalu ada buat mereka. Kau selalu baik dan siap menjawab doa-doa mereka. Tuhan, kalau pengemis yang buta sejak lahir bisa Kau celikan, detik itu juga bisa melihat. Hamba percaya yang saat ini sakit, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, imani penyakitmu, sembuh dalam nama Yesus. Mengalir. Teduhkan hatimu saudaraku. Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut, andalkan Tuhan. Datang sama Tuhan. Naikkan doamu. Berkatalah, Tuhan, kasihanilah aku. Mungkin kata-katamu sudah habis, tapi saat ini dengan hati yang hancur, katakan kepada Tuhan, kasihani aku Tuhan. Izinkan Tuhan pulihkan hidupmu. Segala yang dicuri iblis saat ini, imani, engkau akan terima kembali, bahkan berlipat kali ganda. Kalau kesehatanmu saat ini dicuri iblis, imani, Tuhan akan pulihkan, sembuhkan engkau. Kalau pernikahanmu diserang iblis sehingga ada goncangan, ada masalah, hubunganmu dengan pasanganmu dingin jadi jauh, imani saat ini ada pemulihan, ada anggur baru, ada kasih mula-mula dalam nama Yesus. Kalau anak-anakmu mulai makin jauh dikalahkan pergaulan, doa, percaya anak-anakmu kembali, anak-anakmu kembali mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kasih-Mu mengalir di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah Tuhan, oh mengalirlah
Pujilah Tiberias. Pulihkanku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita buka hati kita menerima sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dengan hati yang percaya, sambut kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari saudaraku, dengan iman percaya bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah dombala, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, mulai saat ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tidak dioperasi. Kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak diabetes, kami tolak sakit ginjal, kami tolak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Dan jikalau ada keluargamu di rumah yang sakit atau dimanapun berada, doa bagi mereka. Jadilah seperti 4 sahabat bagi orang yang lumpuh. Bangkitkan imanmu untuk orang-orang yang kau kasihi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia,
terbang ke surga. Sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Pekerjaanku, karirku diberkati Tuhan ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga. Tidak miskin, tidak kekurangan, tidak gagal. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, bangkitkan iman percaya kita, percaya Tuhan tinggal dalam setiap kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Maka minta apa saja janji firman Tuhan, kita pasti menerimanya. Mari sama-sama kembali angkat tangan kita dua-dua, bersyukur buat kasih setiap pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan urapilah agar ini menjadi minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Dan kami percaya minyak ini memiliki kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Apapun sakit penyakit, tunduk dalam nama Yesus. Bahkan melepaskan dari segala bentuk ikatan dosa. Segala yang jahat, roh nenek moyang dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Mari kita satu dalam doa. Sungguh bangga kami jadi anak-Mu Tuhan. Kau Allah yang tak memandang rupa kami. Kau Allah yang melihat kami sebagai jiwa-jiwa yang berharga di hadapan. Siapapun kami, dari manapun kami, apapun keberadaan kami saat ini, Tuhan terima kami apa adanya. Dan Kau sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Mari Tuhan bawa kami untuk masuk di dalam rencana-Mu yang besar. Kami percaya Tuhan begitu baik. Tak terselami rencana-rencana-Mu Tuhan. Apa yang belum pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa depan yang indah, yang cemerlang, yang penuh pengharapan. Kami doa Tuhan, biarlah saat ini Tuhan terjadi pemulihan. Segala sakit penyakit tunduk dalam nama Yesus. Segala penyakit apapun vonis dokter tunduk dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terus kami berdoa buat gereja Tiberias, setiap cabang dijaga, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat. Pakai setiap cabang Tuhan, pakai gereja Tiberias Tuhan untuk membawa jutaan jiwa datang kepada Tuhan, mengalami pemulihan berkat dan diselamatkan jadi anak-Mu. Berkati pelayanan dari Ibu Gembala Sidang kami bersama keluarga, anak-anak, menantu cucu, mereka aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih, berkati bangsa yang kami kasih, bangsa Indonesia, berkati Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang sangat diberkati Tuhan, bangsa yang makmur sejahtera. Rakyatnya pun diberkati Tuhan, para pemimpin diberkati Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami akan pulang. Penyertaan Tuhan sempurna melindungi perjalanan kami. Roh celaka, roh mara bahaya, roh maut dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami tiba ke tujuan kami masing-masing tanpa kekurangan apapun. Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai segenap hidup kita, keluarga kita, memberkati usaha pekerjaan karir kita, sekolah anak-anak kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan
Amin, amin.